doktrin ya. Jadi doktrin itu sudah pasti. Jadi memang karena agama itu mutlak kebenarannya, maka itu menjadi doktrin. Jadi nggak bisa tidak harus dilaksanakan. Ya. Itu terkait doktrin. Jadi memang fungsi agama itu sebagai doktrin. Yang kedua ritual. Ritual itu terkait dengan kegiatan upacara keagamaan ya. Misalnya kalau di dalam apa namanya agama Islam, kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan itu adalah sholat ya. Sholat. Nah, sholat itu adalah apa namanya? Sholat itu adalah saya videonya saya tutup ya. Ini angin kencang hujan deras di rumah saya. Saya juga baru nyampe dari kampus ya. Jadi kemudian ritual itu adalah upacara-upacara. Kegiatan yang rutin kalau Islam ya sholat 5 waktu itu. Misalnya sholat Jumat di masjid itu termasuk ritual. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain. Di dalam agama Kristen Katolik misalnya kegiatan di gereja itu ritual yang selalu dilakukan. Mungkin ke agama Hindu di pura gitu ya. Nah, kemudian agama yang lain di tempat ibadahnya masing-masing. Nah itu ritual-ritual yang ada di dalam agama. Oleh sebab itu, ritual ini selalu dilakukan oleh orang yang beragama, gitu ya. Selalu dilakukan sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Nah, yang ketiga, fungsi agama itu sebagai aturan berperilaku. Aturan berperilaku, artinya agama itu memang mengatur perilaku manusia, gitu ya. Mengatur perilaku seseorang, mengatur perilaku bagaimana orang itu harus berperilaku, ya. Kemudian misalnya lagi, ketika Anda melakukan sesuatu, gitu ya, Anda ada agama diajarkan tidak boleh melawan orang tua. Anda ya sudah, akhirnya Anda tidak melakukan. Jadi perilaku Anda terkontrol karena ada ajaran agama. Anda tidak boleh menyakiti orang, Anda tidak berani menyakiti orang karena ajaran agama. Itu artinya agama ini mengatur tindak tanduk kita, mengatur perilaku kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu ada fungsi juga dari agama itu membentuk kekuatan jiwa gitu. Karena seringkali orang yang beragama itu jiwanya lebih kuat ya. Membantu dalam kehidupan pembentukan persatuan, memperkuat perasaan dan ide. Seringkali ada juga itu ya, itu meskipun fungsi laten dari agama ya. Jadi seringkali orang kalau agama kuat itu hatinya juga tenang gitu ya. Kehidupannya juga baik. Jadi karena apa? Karena ajaran agama diterapkan gitu ya, dilakukan dalam sebuah kehidupan sehari-hari ya, itu merupakan cara untuk mengatur perilaku Anda gitu. Tapi kalau agama hanya sekedar simbol, agama hanya sekedar sekedar hura-hura, agama hanya sekedar formalitas di KTP, agama hanya sekedar digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang ya nggak jelas gitu ya, untuk kepentingan menyakiti orang, untuk kepentingan menghina orang. Nah itu yang makanya seringkali agama itu tidak betul-betul masuk ke dalam diri seseorang. Karena apa? Karena agama itu hanya sebagai simbol. Agama itu hanya pajangan saja. Itu ya yang penting di dalam agama ya. Kemudian ada disfungsi agama ya. Tadi kan fungsi agama, tapi ada juga disfungsi agama. Terkadang agama itu menimbulkan pertentangan yang membahayakan keutuhan masyarakat. Ya. Misalnya antara agama Islam dan agama Kristen misalnya ada pertentangan, itu kalau terjadi itu bisa menghancurkan keutuhan masyarakat. Misalnya ada pertentangan antar agama Kristen dan agama Hindu, itu bisa terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Sehingga ini adalah disfungsi agama. Karena orang terlalu dia memegang teguh agamanya tanpa membuat toleransi kepada orang lain. Nah itu seringkali membawa bencana juga gitu ya, kalau itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bukan hanya antar agama, kadang di dalam satu aliran agama pun, aliran dalam satu agama itu bisa menimbulkan pertentangan juga. Misalnya agama Islam itu kan ada organisasinya Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, itu antar satu dan yang lain bisa bentrok, bisa terjadi pertikaian hanya karena berbeda menetapkan kapan hari rayanya, kapan puasanya. Itu bisa terjadi pertentangan. Artinya apa?
kelompok-kelompok dalam agama yang meskipun satu agama itu bisa juga terjadi pertentangan. Ini yang diskusi agama ya. Nah, untuk menghindari semua itu, menghindari kegiatan-kegiatan atau kejadian yang membahayakan masyarakat maupun yang menimbulkan pertentangan dalam satu agama itu, maka cara yang harus dilakukan adalah kita lakukan dengan toleransi. Jadi menghindari kekacauan, menghindari pertentangan itu kita bisa melakukannya dengan cara melakukan toleransi gitu. Toleransi itu artinya apa? Toleransi itu artinya menghargai keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan. Saya sangat menghargai keberadaan agama Kristen. Teman-teman saya Kristen banyak, teman-teman saya Katolik banyak, teman-teman saya Hindu banyak. Nggak mempersoalkan apapun agamanya. Tapi ketika persoalan ibadah, persoalan terkait dengan keagamaan, ya kita sendiri-sendiri. Ya. Tentu saya tidak akan ngajak Jumatan teman saya yang Kristen gitu ya. Saya nggak akan ngajak sholat Jumat teman saya yang Hindu. Sama juga mereka. Ketika mereka harus ke gereja, nggak pernah ngajak saya. Artinya itulah toleransi. Toleransi itu artinya menempatkan sesuatu pada posisinya gitu ya. Jadi kamu menjalankan sesuai dengan kepentingan syariatmu, saya menjalankan dengan syariat. Tapi ketika kita berhubungan dengan persoalan kehidupan masyarakat, persoalan kehidupan manusia, ya kita bisa sama-sama, nggak peduli gitu ya. Melakukan pengabdian masyarakat bareng, melakukan penelitian bareng, melakukan kegiatan amal bareng, bakti sosial bareng, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu namanya toleransi. Gitu. Jadi toleransi itu bukan mencampur adukkan ajaran agama, tapi menghargai keberadaan masing-masing keyakinan agama yang ada di Indonesia ini. Itu ya toleransi. Oke, kalau ada yang mau tanya segera ngomong aja ya. Ada yang mau tanya? Belum? Nah, Belum, pola Mbak. hubungan, ya, ada yang mau tanya? Belum, Mbak, sudah jelas. Oke, pola hubungan institusi agama dengan kesehatan dan gizi. Ada 4 pola ya. Pertama adalah saling berlawanan, kemudian saling mendukung, saling melengkapi, saling terpisah, dan bergerak dalam kewenangannya masing-masing. Ya. Jadi artinya apa? Ajaran agama itu saling berlawanan dengan kesehatan. Ajaran agama itu saling mendukung dengan kesehatan. Ajaran agama itu dengan kesehatan saling melengkapi. Atau terpisah sama sekali. Jadi kalau terpisah nggak ada masalah kan sendiri-sendiri dah. Tapi yang berlawanan ini biasanya terjadi juga, ini bisa menjadi masalah gitu ya. Kalau saling mendukung, saling melengkapi nggak masalah gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah yang saling berlawanan dan saling terpisah. Kalau saling terpisah nggak ada masalah, namanya sendiri-sendiri ya kan. Tapi kalau saling berlawanan itu kadang bisa jadi masalah, bisa jadi objek orang untuk saling bertengkar gitu ya. Contohnya apa? Ini contohnya ya, saling berlawanan. Di dalam kesehatan itu, pencegahan HIV/AIDS itu dan AIDS itu bisa menggunakan melalui penggunaan kondom. Artinya apa? Penggunaan kondom itu mencegah orang tertular virus HIV. Gitu ya. Tapi ajaran agama menganggap kondom itu adalah sarana untuk orang berbuat seks bebas, melakukan seks bebas. Itu yang kemudian bertentangan gitu ya. Ajaran yang kesehatan nyuruh pakai kondom agar sehat gitu ya. Sementara agama larang orang jual kondom seenaknya atau mengedarkan kondom seenaknya gitu ya. Karena apa? Karena itu akan membuat orang terjebak pada kegiatan-kegiatan seks bebas misalnya. Nah, ini contoh yang berlawanan. Kemudian terapi urin. Anda tahu di dalam agama itu urin itu adalah barang najis. Ketika Anda kena urin, kaki Anda, tangan Anda harus dibersihkan, dibasuh sampai suci. Tapi ini tidak. Urin kok malah dipakai obat. Ada kan orang yang mengembangkan terapi urin. Sehingga antara apa yang dilakukan oleh kesehatan dan apa yang dilakukan oleh agama berlawanan. Kemudian pengobatan alternatif tertentu. Misalnya ada pengobatan alternatif yang ketika mengobatinya itu memuja-muja tertentu, memanggil roh-roh misalnya. Itu bertentangan dengan agama kan. Agama tidak boleh kita manggil-manggil roh-roh tertentu karena itu menjadi syirik gitu ya. Ajaran agama mengatakan bahwa yang berhak disembah, berhak dimintai bantuan, minta pertolongan hanya
hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh minta kepada tempat-tempat yang keramat, roh-roh halus dan sebagainya. Sehingga apa? Itu saling bertentangan gitu ya. Dan beberapa contoh yang lain silakan Anda cari sendiri. Kemudian yang kedua, hubungannya itu saling mendukung. Contohnya apa? Orang naik haji. Orang naik haji itu perlu ada tes kesehatan. Perlu tes kesehatan. Sehingga kepada siapa tes kesehatannya? Kepada tenaga kesehatan. Sehingga apa? Ya ini saling mendukung. Ya, kesehatan baik bisa meriksa orang, kemudian hajinya bisa jalan dengan baik juga. Saling mendukung. Terapi puasa atau diet. Ada bagian-bagian tertentu untuk mengatasi obesitas misalnya atau mengatasi masalah-masalah kesehatan yang lain. Orang diminta untuk puasa gitu ya. Puasa mungkin puasa beberapa saat, beberapa hari gitu. Nah itu baik kan, puasa itu kan ajaran agama. Jadi orang kalau ingin sehat memang sebaiknya puasa gitu. Puasa Senin Kemis, puasa Ramadan gitu ya. Paling tidak harus dilakukan setahun sekali dalam 1 bulan itu gitu ya. Kita harus puasa agar kesehatan kita menjadi prima gitu ya. Jadi artinya apa? Ini saling mendukung. Kemudian ada hubungannya yang juga saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, misalnya berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan yang manis. Oh, ya enggak apa-apa kan? Berbuka dengan yang manis. Kenapa? Karena yang manis itu biasanya karena kita kalau berpuasa kan energi kita berkurang gitu ya. Nah, yang manis-manis itu biasanya kan cepat terbentuk energinya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita cepat segar kembali. Nah, itu kan saling melengkapi, nggak masalah gitu ya. Ada juga misalnya kritik agama terhadap pengobatan. Biasanya agama kan menganggap pengobatan yang ada itu kan hanya fisik, tidak sampai pada psikisnya. Nah, sekarang kita lengkapi pengobatan pada fisik dan pada psikis gitu ya. Artinya apa? Orang tidak hanya sekedar mengobati fisiknya tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mengobati psikisnya. Bisa saling melengkapi ya. Karena memang semua persoalan fisik pun ada kaitannya dengan psikis gitu. Tidak ada yang fisik sendiri, psikis sendiri, mesti saling terkait. Karena orang sakit ada masalah fisik, psikis, ada masalah kejiwaan, tubuhnya sakit semua. Ada orang yang fisiknya sakit, tubuhnya sakit semua, menjadi stres. Jadi artinya antara fisik dan psikis itu tidak bisa dipisah sebetulnya. Sehingga apa? Kalau ada pengobatan masing-masing itu saling melengkapi. Agama bisa memberikan masukan moral sehingga orang bisa jiwanya menjadi lebih baik, lebih tenang. Sementara kesehatan memberikan pengobatan untuk memperbaiki fisik yang ada gangguan kesehatan tadi. Nah ini contoh hubungan yang saling saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpisah. Pisah itu artinya antara agama dan kesehatan tidak ada kaitannya. Udah jalan sendiri gitu ya. Contoh di dalam agama Hindu itu ada pengobatan ya, pengobatan yang terkait dengan Ayurveda atau Ayurveda ya, mungkin kalau tulisannya salah ya mohon dimaafkan ya. Ayurveda apa Ayurveda ya, saya juga nanti saya cek kembali. Itu ada yang disebut dengan Adhyatmika. Biasanya orang itu dianggap sakit karena disebabkan pikirannya sendiri. Ada yang disebut dengan ahibantika, penyakit yang ekstrinsik berasal dari luar tubuh, misalnya seperti digigit ular, kemudian kecelakaan, kemudian kemasukan bibit penyakit atau penyakit infeksi gitu. Nah itu ahibantika. Ada juga adidarvika, penyakit yang berasal dari kekuatan supranatural, seperti pengaruh planet, pengaruh atmosfer, pengaruh cuaca dan sebagainya itu. Sehingga apa? Diwujudkan dengan pengobatannya ada tenaga prana, yoga, meditasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh apa yang dilakukan oleh agama gitu. Yang dengan kesehatan seringkali ya terpisah gitu ya. Tentu Anda kalau misalnya sakit, meditasi apa sembuh belum tentu ya. Ya kalau persoalan jiwa, misalnya sekarang ada sakit
tertentu gitu ya, sakit tertentu ya tentu harus Anda berobat, harus minum obat gitu ya. Tidak cukup meditasi. Tapi meditasi membantu gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang terpisah yang bisa jalan sendiri-sendiri. Saya berobat nggak pakai meditasi juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya meditasi itu untuk membugarkan tubuh, menenangkan pikiran, ya nggak perlu berobat kan nggak apa-apa. Jadi memang ini terpisah ya antara satu dengan yang lain. Maksudnya antara agama dengan kegiatan kesehatan atau gizi gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini dalam agama Hindu. Kalau dalam agama Islam itu ada pengobatan dengan obat alami. Biasanya obat alami itu dilakukan dengan cara tumbuh-tumbuhan ya, ramuan-ramuan tertentu gitu ya. Ada kan orang yang membuat ramuan tertentu untuk mengobati diabetes, untuk mengobati hipertensi dengan ramuan-ramuan tertentu. Ada juga pengobatan dengan obat ilahi, dengan ruqyah, dengan doa gitu ya. Nah, yang baik tentu penggunaan penggabungan keduanya. Bagaimana orang menyelesaikan dengan obat alami sekaligus obat ilahi ya. Kalau dua hal ini dilakukan biasanya akan bawa dampak yang baik. Asal apa obat alaminya obat alami yang baik ya. Obat alami yang sudah terbukti karena sekarang banyak obat-obat herbal itu yang sudah memiliki khasiat yang sudah terstandar, khasiat yang sudah dibuktikan dalam penelitian ya. Tapi nggak ngawur gitu ya. Misalnya kalau agar sendi kita kuat atau baik, tidak mudah sakit, maka kita diminta untuk minum rebusan sereh sama kencur misalnya gitu ya, dibuat. Nah itu contoh-contoh bahwa bagaimana kita obat-obat alami gitu ya. Dan memang banyak obat-obat alami itu yang bisa dilakukan ya. Ini ya contoh di dalam agama Islam. Nah, beberapa peran yang lain yang bisa dilakukan oleh institusi agama untuk menguatkan kegiatan gizi atau memperkuat pesan-pesan gizi, maka salah satunya adalah agama itu mendidik untuk makan makanan yang bergizi, ya kan? Misalnya dalam agama itu ada ajaran, makanlah yang baik dan halal. Tentu yang baik dan halal itu pasti bergizi. Tidak cukup baik, tapi juga halal. Artinya terjaga. Ya, terjaga kesuciannya halal itu. Tidak sembarangan makan. Nah, gizi, prinsipnya kan gizi seimbang. Nggak sembarangan makan, ya kan? Nah, sekarang tugas Anda adalah bagaimana Anda bisa membantu tokoh-tokoh agama, membantu orang-orang lain, tokoh yang lain, memberikan pemahaman yang baik tentang apa itu gizi seimbang. Anda bisa inisiasi nanti misalnya dari BEM-nya gizi itu apa namanya? Apa namanya? Ada nggak? Gizi BEM-nya ikut Kesmas apa ada sendiri? Organisasi kemahasiswaannya gizi apa? Gizi menjawab Pak. Amazi. Nah, misalnya Amazi nanti Anda membuat ya sebuah tulisan singkat gitu ya, 2-3 halaman yang menjelaskan apa itu gizi seimbang. Sehingga wawasan masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama itu tentang gizi itu baik. Dan sehingga dia bisa menyampaikan kepada umatnya sesuatu yang ada dasar ilmiah. Tidak sekedar apa yang ada di wahyu dan di firman. Dia menyampaikan ayat tertentu. Nah, kemudian karena dia nggak paham gizi, sudah Anda beritahu, nah maka dia bisa menjelaskan lebih detail dari sisi gizinya. Artinya apa? Misalnya ya, gizi seimbang itu ya komposisi makanannya harus seimbang. Maka yang Anda tawarkan itu adalah piramida gizi itu. Sehingga mereka tahu, oh begini ya cara makan yang baik, yang benar. Begini cara memahami komposisi makanan yang baik dan benar. Tidak sekedar ngawur. Jangan-jangan kita semua ini tahu tapi tidak menggunakan ya. Tahu tidak menggunakan. Jangan-jangan itu yang sering kita gunakan. Halo? Halo? Ini kok habis putus ya?
Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Tadi sempat putus ya? Kok putus sebentar itu tadi? Baik, itu kenapa? Oke, baik. Jadi artinya apa? Kalau Anda nanti membantu tokoh-tokoh agama itu sehingga mereka punya paduan yang baik. Jadi tidak lagi nanti tokoh agama itu menyampaikan 4 sehat 5 sempurna. Udah nggak lewat itu kan? Udah lewat kan ya? Sekarang yang digunakan adalah gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Nggak semua orang tahu loh ya. Nah, ini adalah tugas Anda untuk mengedukasi masyarakat. Caranya apa? Anda mungkin nggak bisa sendiri. Anda bisa buat, Amazi tadi itu membuat ya, sebuah brosur gitu ya, yang pendek, tidak terlalu panjang, tapi kemudian ini Anda sampaikan ke tokoh-tokoh agama, ya, kemudian, dan itu sudah dibuktikan Anda konsultasi ke dosen-dosennya, materinya benar, baik, kirimkan ke tokoh-tokoh agama, Anda antarkan. Mereka akan segan sukaria untuk menerima bahan itu. Karena apa? Karena itu bisa menjadi bahan dia, memperkuat bahan dia ketika dia berkhotbah atau memberikan ceramah kepada anggotanya atau jemaahnya. Gitu ya. Nah itu contohnya ya, bahwa makanlah yang baik dan halal. Tentu ini adalah ajaran yang cukup baik karena ini ajarannya gizi gitu ya. Tentu Anda diminta juga makan makanan yang baik dan halal. Nggak sekedar baik, tapi juga halal. Artinya halal itu adalah apa? Punya nilai yang mumpuni gitu ya. Karena kalau haram itu pasti ada masalah. Kalau haram itu pasti ada dampak jeleknya. Halal itu tidak akan punya dampak jelek. Nah, tapi apakah yang halal itu harus dimakan seenaknya? Juga tidak. Misalnya, saya halal kan makan kambing ya. Karena halal maka saya makan sepuas-puasnya kambing itu. Sampai kambing 1 kilo saya habiskan sendiri. Ya tentu akan jadi masalah gitu ya. Maka itu ada ajaran berikutnya di dalam agama itu. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi Anda diajarkan ketika makan itu jangan rakus gitu ya. Semua Anda makan. Berhentilah Anda makan sebelum kenyang. Artinya apa? Kita tidak sampai kekenyangan gitu ya. Karena apa? Karena saya sadar ini ajaran agama. Ketika Anda tidak sampai kenyang, lambung Anda tidak terlalu keras bekerjanya kan ya. Ketika lambung bekerjanya terlalu keras, maka nanti akan ada masalah-masalah di dalam Anda. Termasuk usus-ususnya gitu ya, bisa jadi masalah. Oleh sebab itu, ajaran berhentilah makan sebelum kenyang ini cocok gitu ya. Tidak berarti yang baik dan halal itu bisa dimakan sesukanya, tidak. Ya boleh kita makan apa saja yang halal asal, tapi jangan terlalu banyak, dalam porsi yang cukup, dalam porsi yang sewajarnya. Karena halal saya setiap hari makan pisang atau makan mangga sampai 100 buah ya bermasalah pasti gitu ya. Karena apa? Karena terlalu banyak. Kita makan terus gitu ya. Padahal memang ada ajarannya berhentilah makan sebelum kenyang. Dan itu adalah akan membuat Anda menjadi sehat gitu ya dengan menjalankan ajaran seperti itu. Nah, nanti Anda bisa mencoba membuat itu ya beberapa pola-pola gizi yang menu gizi yang baik, yang gizi seimbang, Anda bisa sebarluaskan. Coba saya mau tanya sekarang, Anda pernah beli pecel enggak? Nasi pecel? Pernah? Pernah, Pak. Isinya apa? Nasi terus apa lagi? Menurut Anda, Sayur-sayuran kayak nasi pecel kecambah. itu gizi seimbang apa enggak? Menurut Anda nasi pecel itu gizi seimbang apa enggak? Iya, Pak. Seimbang. Memangnya dengan sayuran hanya seupil gitu sudah cukup untuk memenuhi protein nabati dan vitamin? Sudah cukup. Ada enggak? Sekarang Anda kalau makan sekali makan misalnya gitu ya, itu perlu berapa gram itu dari sayuran? Perlu berapa gram? Paling tidak 1 mangkok ya kan ya? Kalau ukuran tidak pakai gram ya, ukuran mangkok ini paling enggak 1 mangkok kan? Kalau Anda beli pecel, itu sayurannya banyak apa sedikit? Hanya untuk hiasan aja. Sedikit sekali kan? Iya.
Biasanya Jadi ada yang itu banyak, ada yang sedikit gitu, Pak. ya belum cukup itu untuk memenuhi kebutuhan gizi Anda dari sisi sayurannya. Yang ada nasinya, lauknya nggak ada. Sayurannya hanya rempeyek, ya iya kan? Kecuali Anda minta ditambahi ayam, ditambahi ini. Nah, orang-orang yang paham tentu nanti minta sayuran yang banyak. Yang jualan nggak mau ngasih. Loh, kalau minta banyak-banyak nanti yang lain nggak keduman gitu kan. Akhirnya dia hanya ngasihnya sedikit-sedikit semua. Gitu. Nah, itu artinya apa? Itu perlu edukasi gitu ya. Apakah orang makan pecel udah cukup? Nanti Anda cek. Ya, kalau perlu Anda beli pecel, kemudian ditimbang sayurannya itu berapa. Dibandingkan dengan karbohidratnya, nasinya berapa. Lauknya seberapa. Cocok nggak itu dengan gizi seimbang? Sehingga Anda punya gambaran, oh pecel yang sehat itu, yang gizi seimbang itu harus begini isinya gitu. Pernah nggak Anda memikirkan gitu? Atau membuat seperti itu? Sekarang apalagi misalnya gitu ya. Bakso gitu ya. Bakso itu sehat apa enggak? Gizi seimbang apa enggak orang makan bakso? Nah bagaimana caranya agar bakso itu menjadi sehat? Orang makan bakso, oh berarti baksonya gizi seimbang. Semua komponennya ada. Gitu. Nah mungkin itu yang harus Anda kembangkan gitu ya. Dan kemudian setelah Anda mengembangkan itu, kemudian coba diintrodusir, disampaikan kepada para tokoh agama. Sehingga itu bisa membantu tokoh agama untuk mencerahkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu gizi seimbang. Saya sudah nanya, sudah menelusuri banyak hal ya. Masyarakat nggak paham gizi seimbang. Yang tahu dia 4 sehat 5 sempurna. Dan ketika makan, yang dipilih apa? Yang penting kenyang. Nggak ada yang mikirin makanan saya gizi seimbang. Ini sudah saya cek ke beberapa orang, banyak orang, bukan hanya beberapa orang. Ketika dia makan, yang dipikirkan adalah apa? Asal kenyang. Tidak memikirkan apakah komponen, komposisi makanan saya itu sudah seimbang apa belum. Memang susah ya. Jadi ini pemahaman ini perlu diterus-meneruskan disampaikan. Nah agama berperan penting. Kenapa? Karena di dalam agama sudah ada ajaran. Makanlah sebelum kenyang. Jadi kita membatasi hal-hal tertentu. Mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Tidak sembrono gitu ya. Tapi yang dimakan juga terbatas, halal dan baik. Tidak semua harus kita makan. Artinya apa? Dipilih gitu ya. Ada pemilihan. Nah ini adalah ajaran-ajaran yang di agama yang bisa Anda gunakan sebagai pesan moral untuk apa? Untuk menguatkan ajaran Anda tentang gizi seimbang tadi itu. Kemudian berikutnya, tokoh agamanya menjadi penyeru gizi seimbang. Nah, ini tokoh agamanya menjadi corong Anda ya, menjadi kepanjangan tangan Anda. Asal itu tadi, asal Anda bisa membantu mereka dengan memberikan bahan-bahan. Jangan disuruh baca textbook sendiri gitu ya. Anda buat secara sederhana gitu ya, kemudian bisa dipahami dengan mudah, Anda sampaikan ke tokoh agama. Mereka akan menerima dengan senang hati pastinya. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari wawasan dia untuk meningkatkan ketaatan umat gitu ya. Mereka biar nanti mencari-cari ayat-ayat, cari dasar-dasar agamanya yang lebih baik. Itu banyak sekali. Tapi mereka dari sisi pemahaman keilmuannya, pemahaman ilmu gizinya, dia paham. Ini yang paling penting ya. Sehingga selama ini memang kita kekurangan orang yang bisa menjelaskan dengan baik. Di dalam ajaran agama itu banyak pesan-pesan yang mengaitkan antara gizi itu dengan agama. Cuman kita memang tidak pernah mempelajari secara khusus ya, sehingga lewat-lewat gitu aja ya. Nah, kemudian ada juga institusi agama itu memberikan label halal pada produk makanan dan minuman. Artinya apa? Kalau label halal, sekali lagi halal itu artinya tidak akan menimbulkan masalah gitu ya. Asal dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan ya. Meskipun halal, kalau konsumsinya berlebihan ya bisa jadi masalah. Tapi kalau barang yang haram, sedikit aja pasti akan menimbulkan masalah. Makanya diteliti oleh balai MUI gitu ya, POM-nya MUI, karena di MUI juga ada bagian yang mengtes makanan minuman itu sehingga ini halal, ini tidak halal. Artinya kalau sudah masuk halal itu berarti ya makanan itu baik gitu ya, bisa kita konsumsi dengan baik. Tidak ada zat yang berbahaya gitu ya. Nah kemudian
fungsi peran lain dari institusi agama itu menjadi corong dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Kenapa? Karena ajaran agama itu atau tokoh-tokoh agama itu adalah orang-orang yang dipercaya orang gitu ya, orang-orang yang didengarkan suaranya, didengarkan omongannya oleh orang lain. Sehingga kalau Anda bisa memanfaatkan para tokoh agama ini, maka Anda akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan gizi dan kesehatan tersebut. Karena apa? Karena kalau Anda menyampaikan sendiri belum tentu Anda didengar gitu ya. Tapi ketika yang menyampaikan adalah tokoh agama, apalagi tokoh agama itu orang yang disegani di tempat itu, orang yang menjadi panutan di daerah itu, maka omongan dia akan lebih mudah dipahami atau lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan yang melakukan Anda sendiri. Apakah Anda nggak boleh? Boleh, Anda berlatih, silahkan ya. Anda berlatih untuk menjadi seorang penyampai pesan yang baik. Gimana latihannya? Bisa di Karang Taruna, di tempat Anda masing-masing tinggal gitu ya. Maka Anda harusnya aktif di Karang Taruna itu, jangan diem aja di rumah gitu ya. Anda aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kampung Anda. Anda ikut kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Anda gitu ya. Sehingga apa? Ketika Anda ingin memasukkan pesan-pesan gizi Anda kepada teman-teman Anda lebih mudah gitu ya. Tapi kalau Anda orangnya terisolir ya, teraliniasi, mengasingkan diri di rumah aja, nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul dengan teman-temannya yang lain, nggak mau bergaul dengan masyarakat, ya otomatis Anda ngomong apapun nggak akan didengar oleh orang. Tapi kalau Anda berbaur dengan masyarakat, kegiatan Karang Taruna ikut, kegiatan apa yang ada di kampung ikut, Anda sering bergaul dengan masyarakat, bukan untuk ngerumpi ya. Bergaul itu kan hanya untuk kita bersosialisasi agar kita itu tidak kuper ya, di dalam rumah saja gitu. Akhirnya Anda apa? Dianggap orang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang ramah, orang yang supel. Sehingga ketika Anda menyampaikan pesan-pesan gizi kepada masyarakat di dalam lingkup agama itu, maka Anda akan didengar. Ini hal penting yang harus Anda perhatikan. Karena apa? Karena kita seringkali terjebak di dalam terjebak di dalam kegiatan kita sendiri, sehingga kita nggak kenal dengan orang lain. Nah, mungkin Anda yang ada di kampung atau di tempat-tempat lain, aktiflah di remaja masjid misalnya, aktiflah di remaja gereja mungkin gitu ya. Nah, kemudian apa Anda membantu di situ untuk apa? Memasukkan unsur-unsur pemahaman tentang gizi gitu ya. Tidak bisa gizi itu orang disuruh belajar sendiri, ngerti sendiri, nggak akan ada. Sampai sekarang kalau Anda lihat, Anda coba nanti lakukan penelitian ya. Berapa banyak orang ketika makan itu dipertimbangkan makan. Atau hanya sekedar yang penting saya makan kenyang selesai. Coba dilihat nanti. Ini hal sepele tapi penting diteliti. Sehingga nanti berapa persen sih orang di Surabaya ini atau di tempat tinggal Anda yang ketika makan dia selalu mempertimbangkan apa yang mau dimakan. Maksudnya mempertimbangkan itu, oh saya karena hari ini saya tidak terlalu banyak kegiatan, saya banyak duduk-duduk aja, saya nggak perlu terlalu banyak karbohidrat, maka makan saya sedikit. Karbohidratnya nasinya sedikit. Sayurnya saya banyakin. Proteinnya saya banyakin. Karena saya banyak mikir misalnya. Perlu energi yang kuat mikir, tapi bukan energi untuk keluarnya fisik. Nah, banyak orang yang tidak pikirkan seperti itu. Yang penting dia makan, selesai. Termasuk Anda mungkin ya, tidak mikirkan begitu kan. Coba nanti refleksi diri aja. Misalnya Anda beli pecel gitu ya, ya karena kos-kosan, pecel ya sudah apa yang diberi oleh orang jual pecel selesai sudah. Makan itu aja, sudah cukup gitu ya. Makannya apa? Oh saya makannya macam-macam Pak, tiap waktu makan ganti. Saya kalau pagi itu sarapan soto ayam Lamongan, soto Lamongan. Kalau siang saya makan rendang Padang. Malam makannya adalah sensasi Korea. Wah, hebat ya. Ternyata apa? Semua mie gitu ya. Mie soto ayam ya. Terus mie-nya lagi mie rendang Padang, mie rasa Korea. Itu biasanya kos-kosan sering gitu ya. Jadi pagi, siang, malam mie terus menunya gitu ya. Nah, itu pasti tidak sehat. Nah, tentu Anda sebagai orang gizi yang memahami persoalan-persoalan gizi seimbang ini, maka Anda harus mencoba untuk menjadi bagian dari komponen masyarakat yang memberikan penerangan kepada masyarakat. Jangan berhenti, jangan diem aja gitu ya. Anda jangan diem aja di dalam sebuah
apa namanya di dalam sebuah ini apa menara gading gitu ya, hanya ada di atas sendiri tanpa peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat itu membutuhkan Anda gitu ya. Nah, agama ini bagian dari kedekatan Anda terhadap gizi. Karena apa? Karena agama itu selalu mengajarkan kebenaran. Agama itu mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan dan juga bisa dimanfaatkan oleh gizi. Beberapa contoh sudah saya sampaikan ya. Nanti silakan Anda cari sendirilah keluasannya karena saya tidak tidak terlalu perlu memberikan pemahaman yang terlalu mendalam karena ya saya bukan ahli agama juga gitu ya. Ya meskipun saya paham tapi saya tidak basic pendidikan agama sehingga saya sendiri mungkin tentu ada keterbatasan ketika harus mendalami agama. Oke, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekarang mungkin sebelum saya melanjutkan ya peran agama ini, saya ingin memberikan penekanan pada beberapa hal. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Tidak. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Kenapa kok belum ada? Ini yang hadir di Zoom udah berapa orang? Tambah habis ya. Ini yang ada di Zoom itu dengerin nggak ya? Yang lain itu. Karena yang ada di Zoom itu hanya tambah habis. Tinggal 39 orang dengan saya. Jadi 38 orang ya. Yang lain sudah pada kemana? Padahal di absennya itu ada 7 orang lebih. Jadi mohon nanti diperhatikan ya. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam agama itu Anda harus juga berperan penting melihat kondisi keagamaan itu ya. Inti agama itu adalah pesan moralnya yang penting gitu ya. Jangan Anda mengait-kaitkan agama dengan kepentingan yang lain. Jadi misalnya sekarang Anda ikut-ikutan menjadi orang yang jadi Anda harus nanti ikut terlibat juga dalam organisasi agama gitu. Anda harus memberikan warna pada organisasi keagamaan yang ada. Jangan malah organisasi keagamaan dikuasai oleh orang yang tidak paham kesehatan, tidak paham gizi gitu. Karena kalau nggak paham gizi, nggak paham kesehatan, dia tidak akan bawa misi itu. Nah, kalau orang yang masuk ke organisasi keagamaan semuanya bawa politik, ya nanti yang dibicarakan politik. Tapi kalau banyak ada orang ahli gizinya, gizi akan dibicarakan juga. Ini tolong diperhatikan. Jadi kalau Anda ada kesempatan, ya Anda ikutlah kegiatan-kegiatan keagamaan, masuklah di organisasi keagamaan. Tapi dipilih ya, jangan ngawur. Karena seringkali ada organisasi keagamaan yang menyimpang gitu ya, yang tidak pada hakikatnya yang baik. Gitu. Sehingga ada orang yang mengatakan ada organisasi keagamaan yang sifatnya ekstrim atau yang radikal gitu ya. Tapi saya tidak suka dengan istilah radikal ya. Kenapa kok tidak suka? Karena radikal bagi saya itu bukan sesuatu yang jelek gitu ya. Radikal itu baik. Kenapa kok baik? Karena orang kalau nggak radikal maka dia tidak sungguh-sungguh ya kan. Radikal itu redik itu akar ya. Artinya apa? Kalau saya misalnya belajar gizi harus radikal belajar gizinya. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Saya harus radikal. Radikal itu artinya saya belajar gizi sungguhan dari bawah sudah saya pelajari semua dari akar-akarnya gitu. Nah kalau Anda belajar gizi setengah-setengah itu namanya tidak radikal. Tapi sekarang kan radikal disematkan kepada agama. Agama ini orang ini anggota radikal ya. Anda jangan ikut organisasi yang kayak gitu ya. Tapi juga jangan memberikan label orang dengan radikal. Kalau ekstrim mungkin cocok ya karena di dalam kalau Anda belajar statistik itu kan ada yang namanya kurva normal ya. Nah kurva normal ini di kanan kirinya itu ada yang ekstrim pasti. Nah memang di dalam ajaran agama atau orang yang mengikuti agama itu mungkin ada yang kelompok-kelompok yang ekstrim. Tapi kan tidak banyak. Karena yang outlier itu pasti tidak banyak. Selalu orang akan ada di tengah itu. Ada di
kurva normal itu. Sedikit-sedikit ada di outlier atau di luar itu ya memang ada. Jadi ekstrim itu ada. Tapi kalau radikal itu tergantung gitu ya. Saya radikal dalam bidang pengembangan ilmu kesehatan ya harus gitu ya. Kalau nggak radikal gimana saya mau pikir kesehatan beneran, public health beneran. Saya beragama Islam, saya radikal ya harus. Kalau enggak bagaimana saya bisa memahami Islam, saya belajar Islam, saya beribadah dengan baik. Kalau saya beragama Kristen ya, saya harus radikal dalam beragama Kristen. Kenapa? Kalau nggak gitu saya kan tidak sungguh-sungguh mempelajari agama Kristen. Kan gitu ya. Jadi radikal itu artinya kita bersungguh-sungguh. Sampai kepada akar-akarnya. Artinya saya mempelajarinya dengan serius. Mulai dari akar sampai ke ujung tumbuhannya. Jadi Anda jangan ikut-ikut terdegradasi memahami kata radikal itu. Jadi memang kadang di dalam agama itu orang selalu diembel-embeli dengan radikal itu ya, radikalisme itu. Kalau saya tidak akan persoalkan orang radikal, memang harus gitu ya. Saya radikal mempertahankan keluarga saya, ya benar, radikal itu gitu. Masa keluarga saya dibiarkan ya nggak bisa gitu. Saya harus mempertahankan keberadaan keluarga saya, harus menyiapkan makanan untuk keluarga saya. Saya harus bekerja secara radikal. Ya benar, cari duit saya beneran gitu ya. Kalau saya nggak mau radikal ya saya santai-santai gitu. Akhirnya nggak punya penghasilan yang cukup. Akhirnya nggak bisa memenuhi kehidupan keluarganya. Nah, di dalam beragama itu juga Anda harus sungguh-sungguh. Kalau takut menggunakan kata radikal, ya gunakan kata bersungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Orang yang radikal itu pasti bersungguh-sungguh. Karena asal kata radik itu kan akar ya. Jadi artinya orang memahami semuanya dari basicnya, tidak asal-asalan, tidak hanya dari ujung-ujungnya aja. Makanya kalau saya memahami agama belajar dari basicnya, pasti benar gitu kan. Belajar Al-Quran dulu, belajar hadis dulu, belajar kitab-kitab yang lain. Maka saya radikal dalam beragama. Karena saya mempelajari yang benar. Tapi kalau Anda nggak pernah belajar, nggak pernah pelajari Al-Quran, nggak pernah baca tafsir, nggak pernah baca hadis, kemudian hanya ikut pengajian 1-2 kali, kemudian Anda merasa memahami agama Islam, ya itu namanya ngawur. Akhirnya Anda mudah digelombangkan orang ke sana kemari gitu ya. Ajaran-ajaran yang sesat dimasukkan ke Anda, sehingga Anda mudah dibawa oleh aliran-aliran sesat. Begitu juga yang di agama Kristen. Anda harus memahami agama Kristen dari basic yang benar. Gitu. Tentu harus belajar kepada orang yang benar juga. Jangan Anda ikut-ikutan tergerak di dalam sebuah gerakan-gerakan yang pokoknya gini, kalau Anda sudah masuk ke suatu organisasi, kemudian organisasi tidak terbuka dan anggotanya tertutup, orang-orang tertentu mesti ada nggak benernya. Karena organisasi keagamaan yang baik, organisasi keagamaan yang benar itu pasti dia terbuka. Pasti dia membuka diri pada siapapun. Tidak akan ditutup-tutupi. Gitu ya. Misalnya organisasi keagamaan, kalau yang saya tahu di Islam, itu kan ada NU, ada Muhammadiyah, tadi sudah saya sampaikan. Itu pasti mereka terbuka, tidak pernah nutup-nutup diri. Gitu ya. Jadi mereka siap untuk membantu orang, siap untuk membantu ajaran-ajarannya pada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Dan mereka tidak tertutup sama sekali. Tapi kalau organisasinya sudah tertutup, tidak semua orang boleh masuk, masuknya rekrutmen orangnya itu melalui melalui jaringan bawah tanah, yang mesti itu ada organisasi yang tidak benar. Jadi Anda jangan tergiur masuk kepada organisasi semacam itu ya. Nah, jadi itu bukan mendidik orang untuk radikal, bukan mendidik orang dengan cara yang salah ya. Kalau mendidik agama yang radikal itu artinya saya mulai dari paling bawah. Saya mengajarkan basic dari agama itu